Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita pertemuan kedua pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, di mana ini adalah materi pertama mengenai mata pelajaran prakarya. Saya akan menjelaskan mengenai materi kita yang pertama, yaitu kerajinan dari bahan lunak. Mungkin kamu sudah pernah dengar mengenai kerajinan dari bahan lunak di kelas 7. Di kelas 8 ini saya hanya memperdalam saja lanjutan dari kelas 7. Langsung saja kita ke materi demi mempersingkat waktu. Yang pertama, kerajinan bahan lunak itu sendiri kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan yang lunak. Artinya bahan ini memiliki dua jenis, yaitu bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Jadi terdapat dua jenis, yaitu alami dan buatan. Jadi yang alami itu diperoleh dari alam ataupun yang bersifat makhluk yang ada di muka bumi ini, contohnya di alam-alam sekitar kita, tanpa ada proses terlebih dahulu dari manusia atau tidak diolah terlebih dahulu oleh manusia. Itu biasanya banyak sekali di lingkungan kita, sumbernya berlimpah. Artinya seperti yang sudah di gambar ini, contohnya seperti tanah liat, serat alam, getah, kulit, dalam artian kulit pohon. Nah, itu bisa kita dapat di sekitar kita, seperti serat-serat alam bisa dari serat pisang, pelepah pisang, dari pohon-pohonan seperti batang salak itu terdapat serat-serat yang bisa dijadikan bahan olahan untuk kerajinan. Lalu yang selanjutnya itu adalah bahan lunak alami, bahan lunak alami. Ini tanah liat. Tanah liat itu dapat diproduksi menjadi seperti guci, keramik, genteng, ataupun gerabah. Nah, di sini juga ada pelepah pisang, getah pohon maupun kulit yang bisa digunakan sebagai wayang biasanya kalau kulit. Nah, itu nanti bahan-bahan alami ini diolahnya hanya diubah bentuknya atau ditambahkan seperti tanah liat, ditambahkan air ataupun melakukan proses pembakarannya itu tanpa merubah bahan-bahan asli dari jenis bahan lunak alami ini sendiri untuk proses kerajinan. Selanjutnya yaitu bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan di sini yang dimaksud diberikan zat tambahan. Nah, ini zat tambahan ini gunanya untuk sebagai bahan kerajinan. Tentunya memiliki sifat-sifat kimia, di mana nantinya bahan kerajinan alami ini sudah tidak alami lagi sehingga disebut bahan lunak buatan. Nah, contohnya di sini ada bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Nah, di sini ada gips. Gips biasanya dibuat untuk hiasan dinding ataupun patung cenderamata yang menarik. Gips itu yang warna putih. Nah, yang warna putih kayak gitu. Bisa putih ataupun warna lainnya. Untuk lilin dapat diubah menjadi bentuk hiasan yang memperindah desain interior, ataupun lilin bisa juga untuk kerajinan-kerajinan biasanya yang tugas dibentuk-bentuk sedemikian rupa yang ada patung tiruan manusia yang terbuat dari lilin. Nah, itu bisa digunakan juga. Nah, ini aneka produk-produk yang terbuat dari bahan lunak. Yang satu yaitu kerajinan bahan lunak alami, di mana di sini ada tanah liat. Nah, ini adalah proses-proses pembuatannya, yaitu kerajinan tanah liat merupakan barang yang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi.
Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan membakar. Nah, di sini tanah liat bisa dijadikan guci, genting, ataupun keramik-keramik zaman dulu pun ada yang menggunakan tanah liat, di mana itu memang sejauh ini memang ada yang masih digunakan, ada juga yang sudah ditinggalkan. Nah, prosesnya itu bisa dengan memijat, memilin, lalu proses akhirnya itu dibakar agar keras ataupun jadi. Ini contoh dari bahan olahan bahan lunak, ada gerabah, ada keramik. Nah, ini contoh gambarnya bisa kamu lihat pada video. Nah, ini untuk alat-alat kerajinan. Ada meja gipsum, ada blunger. Nah, ada alat pembentuk kerajinan. Di sini ada alat putar kaki, alat putar tangan. Nah, ini untuk ngebentuk tanah liatnya ya. Jadi kalau kamu pernah lihat video yang sambil diputar, ditekan tanah liat, nah ini adalah alat-alat yang digunakan. Ada butsir untuk membentuk, ada tali untuk memotong, ada cetakan, ada penggiling. Nah, ini gambar-gambar contohnya. Nah, ini menyiapkan tanah liat. Nah, yang kedua, teknik basah sederhana, yaitu tanah liat yang kita siapkan. Lempung atau tanah liat diletakkan di atas tanah datar dan terbuka selama 1-4 minggu agar terkena panas dan hujan. Tempatkan lempung pada bak perendaman dangkal dan rendam selama beberapa hari. Ada juga teknik basah sederhana, lanjut yang tadi. Setelah 1 hari, air yang ada pada bak perendaman dibuang, lalu lempung yang ada di dalam perendaman diinjak-injak sambil dibersihkan kerikil, rumput, ataupun kotoran lainnya. Nah, lempung siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Jadi dari proses pertama ini disiapkan tanah liatnya, lalu dijemur dulu, dibersihkan dulu, direndam, sampai akhirnya dia bisa jadi bahan untuk diproses menjadi sebuah produk kerajinan. Nah, ini contohnya ada guci, ataupun ini menggunakan mesin. Nah, mesin sama, jadi diolah terlebih dahulu seperti yang bisa kamu lihat di gambar, barulah nantinya dia bisa diolah menjadi kerajinan-kerajinan berbagai macam bentuk. Ada teknik kering. Nah, ini teknik kering. Tadi ini yang ketiga, yaitu teknik kering, bisa kamu lihat pada gambarnya atau kamu screenshot. Nah, ini teknik pembuatannya. Teknik pembuatan yang pertama ada teknik pijat. Teknik pijat adalah teknik yang digunakan untuk membuat bentuk. Nah, jadi di sini kita membuat tanah liatnya itu menjadi berbagai macam bentuk, kayak piring, mangkok, ataupun bahkan guci bisa juga menggunakan tangan. Ada teknik pilin, digunakan untuk milin tanah liat atau membentuk tanah liat seperti cacing. Ada teknik putar. Teknik ini sering digunakan untuk para pengrajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna. Itu kayak yang seperti ditekan, di bawahnya itu kayak ada piringan yang bisa diputar. Nah, nanti dia tinggal ngebentuk aja. Teknik pembuatan, ada teknik cetak padat atau press, biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik dalam membuat genteng secara massal. Nah, ini kan perlu mobilitas yang tinggi ya untuk skala pabrik. Jadi mereka menggunakan teknik cetak berbasis mesin. Ada teknik cetak tuang, di mana keramik ataupun genting ataupun gelas itu digunakan pakai teknik cetakan. Dan ini mungkin teknik yang lebih dahulu ya, dan hasilnya lebih maksimal tentunya. Tipe tungku ladang. Nah, ini untuk pembakarannya atau penyempurnaannya. Pembakaran tungku dilakukan secara tradisional. Nah, ini kita menyiapkan. Yang keempat, untuk tungku pembakarannya ada tipe tungku botol. Seperti kamu bisa lihat di sini ada berbagai macam
lapisan-lapisan. Nah, ini dia memiliki banyak kelebihan tentunya, dimana dia lebih baik daripada tungku bak terbuka. Dan kenapa ini dinamakan tungku botol? Karena memang memiliki bentuk yang menyerupai dengan botol. Nah, ini ada tipe tungku api terbalik, contohnya seperti ini gambarnya pembakarannya. Ada juga tipe tungku listrik. Nah, ini mungkin yang lebih modern, menggunakan listrik untuk membakar keramik yang di dalam raknya seperti semacam oven lah. Itu contoh gambarnya. Lalu ada kerajinan yang terbuat dari serat alam. Nah, pengolahan serat alam sangat bervariasi nih, tergantung bahan yang digunakan. Ada sendal, ada kayak semacam tas yang terbuat dari batang tanaman eceng gondok. Bisa kelihatan itu seperti keras karena diambil seratnya diolah. Ada jaket kulit. Nah, ada wayang kulit. Ini olahan-olahan dari bahan lunak alami. Nah, ini kerajinan gipsum. Gipsum yang diukir sedemikian rupa bisa menjadi patung 3 dimensi maupun kerajinan produk 2 dimensi. Keempat, kerajinan bahan lunak buatan. Nah, ini kerajinan gipsum, teknik yang digunakan dalam berkarya dengan bahan gipsum. Teknik casting, teknik carving, dan teknik modeling. Ada yang pertama dari bahan lunak buatan yaitu lilin. Lilin dibentuk menyerupai bunga teratai. Nah, ini contoh gambarnya bisa untuk lilin aromaterapi, lilin yang biasa kita gunakan pada mati listrik, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bisa memperhias dari estetika rumah kita. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa tanyakan di grup atau japri langsung kepada saya. Jangan lupa video YouTube-nya di screenshot lalu kamu upload di Google Classroom sebagai bukti absen kamu sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.